warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Dinar Indrasati MPD. Dan selamat pagi, apa kabar teman-teman semuanya? Saya Aftari Nur Islah, saya mahasiswa program Sarjana Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan pagi ini, saya akan presentasi dan sharing kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan pada pagi hari ini. Permainan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak usia 0-6 tahun. Pada usia ini, anak memasuki prasekolah yang merupakan masa di mana anak sudah siap untuk memasuki pendidikan yang lebih difokuskan untuk anak. Pendidikan anak usia dini merupakan pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak. Pendidikan usia dini memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Hal ini karena usia dini merupakan usia dalam proses perkembangan yang unik. Karena proses perkembangannya tumbuh dan berkembang terjadi bersamaan dengan masa keemasan yang sering kita sebut sebagai Golden Age. Permainan merupakan salah satu media yang dapat meningkatkan aspek kognitif pada anak-anak. Piaget mengungkapkan permainan memungkinkan anak untuk mempraktekkan kompetensi-kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dengan cara yang santai dan menyenangkan. Menurutnya, struktur-struktur kognitif perlu dilatih dan permainan memberi settingan yang sempurna bagi latihan ini. Misalnya, anak yang baru saja belajar menjumlah atau mengalihkan mulai bermain dengan angka melalui cara-cara yang berbeda. Permainan congklak merupakan alat permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan turun-temurun. Permainan-permainan tradisional memiliki nilai positif. Misalnya, anak menjadi sering bergerak sehingga terhindar dari masalah obesitas anak. Sosialisasi mereka dengan orang lain akan semakin baik karena dalam permainan dimainkan oleh minimal 2 anak. Bermain congklak juga dapat melatih anak-anak pandai dalam berhitung. Selain itu, anak yang bermain congklak harus pandai membuat strategi agar memenangkan permainan. Permainan yang disebut dakon dalam bahasa Jawa ini menggunakan papan uang yang disebut papan dakon. Ukuran papan terdiri dari 16 lubang untuk menyimpan biji congklak. Ke-16 lubang tersebut saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Kemudian anak-anak pun membutuhkan 98 biji congklak. Biji congklak yang biasanya digunakan adalah cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng, atau plastik. 2 buah lubang besar tersebut merupakan milik masing-masing pemain untuk menyimpan biji congklak yang dikumpulkannya. 2 lubang tersebut biasanya kosong, sedangkan 14 lubang yang lain diisi 7 biji congklak. Hasil penelitian yang dilakukan, metode permainan dapat mempengaruhi terhadap kemampuan berhitung pemulaan pada anak usia dini. Selain dapat mengembangkan kemampuan berhitung pemulaan, melalui bermain juga dapat meningkatkan kecerdasan emosi pada anak usia dini. Melalui permainan tradisional congklak juga anak mampu berpikir fokus, mudah bergaul, berkomunikasi, bersosialisasi, dan bekerja sama. Manfaat permainan congklak dapat melatih otak kiri anak untuk berpikir, melatih strategi mengumpulkan angka sebanyak mungkin agar bisa memenangkan dari lawan. Sepertinya sederhana, mungkin ketika dimainkan otak kiri dan kanan aktif dengan penghitungan numerik untuk mengembangkan pembentukan otak kanan, melatih anak bekerja sama, melatih emosi anak. Aspek-aspek perkembangan dalam bermain congklak melatih kemampuan motorik halus,
melatih kesabaran dan ketelitian emosional, melatih jiwa sportivitas, melatih kemampuan menganalisa kognitif, menjalani kontak sosialisasi. Nah, di sini ada cara memainkan permainan congklak. Kedua congklak permainan saling berhadapan. Papan congklak diletakkan di tengah-tengah, setiap lubang diisi 7 biji congklak. Dan lumbung masing-masing pemain berada di sebelah kanan. Pemain pertama kali mengambil biji di dalam lubang yang dipilihnya, kemudian meletakkan satu persatu biji congklak ke setiap lubang yang dilewatinya. Dan juga lubangnya sendiri arahkan ke jalan kanan. Aturan jalan jika biji di tangan sudah habis dan di lubang terakhir masih terdapat biji, maka pemain tetap melanjutkannya. Semua biji di lubang terakhir itu diambil dan dibagikan satu persatu kembali. Jika biji terakhir jatuh pada lubangnya sendiri dan lubang di depan berisi biji, maka biji itu berhak dimasukkan ke dalam lumbungnya. Permainan dilanjutkan hingga semua biji habis tersimpan di lumbung masing-masing. Permainan berhenti karena tidak ada lagi biji yang bisa diambil dari lubang. Pemenang ditentukan dengan menentukan jumlah biji yang diperoleh. Siapa yang mendapatkan biji terbanyak, dialah pemenangnya. Demikian pemaparan dari saya mengenai manfaat aspek perkembangan dan cara memainkan permainan tradisional congklak. Saya Aftari Nur Islah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.